Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Diva Syafitri dengan NIM 121170056, Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi UTS Makul Usul Fiqh yang berjudul istilah-istilah yang terdapat dalam usul fiqh. Ulama fikih mempunyai istilah-istilah tertentu yang sering digunakan dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya yang pertama yaitu istilah-istilah yang menurut hukum. Yang pertama yang berkaitan dengan mukallaf atau hukum taklif. Itu terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu fardu. Fardu adalah apa-apa yang dituntut untuk dikerjakan oleh agama dengan tuntutan yang pasti dan harus dengan dalil qat' atau pasti. Contohnya rukun Islam yang 5 yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu wajib. Wajib di sini adalah apa-apa yang dituntut untuk dikerjakan oleh agama dengan tuntutan yang keras dengan dalil yang zan atau tidak pasti, seperti wajibnya zakat fitrah, wajibnya sholat witir dengan dalil dari hadis ahad atau tidak mutawatir. Yang ketiga yaitu al-mandub atau as-sunnah. Al-mandub atau as-sunnah di sini yaitu apa-apa yang dituntut untuk dikerjakan oleh syara tetapi tidak dengan keras, atau apa-apa yang diberi pahala jika dikerjakan dan tidak mendapat dosa ketika ditinggalkan. Contohnya menulis perjanjian utang, sholat sunnah rawatib, puasa sunnah, dan lainnya. Yang keempat yaitu haram. Haram di sini apa yang dituntut untuk ditinggalkan oleh agama dengan tuntutan yang keras. Menurut Al-Hanafiyah, sesuatu yang ditinggalkan berdasarkan dalil qat'i seperti haramnya membunuh, minum khamar, berzina, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu makruh tahrim. Makruh tahrim adalah apa yang harus dituntut untuk ditinggalkan oleh agama dengan tuntutan yang keras, tetapi dengan dalil zani, seperti haramnya menjual dagangan orang lain, haramnya mengkhitbah yang sudah dikhitbah oleh orang lain, haramnya memakai sutra dan emas bagi laki-laki. Yang keenam yaitu makruh tanzih. Makruh tanzih menurut Al-Hanafiyah adalah sesuatu yang dituntut oleh agama untuk ditinggalkan tetapi tidak keras tuntutannya dan tidak disiksa bila sampai melakukannya, seperti wudhu dari bekas ludah kucing, memakan hasil buruan burung seperti elang, gagak, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mubah, adalah apa-apa yang diperbolehkan oleh agama, baik ditinggalkan atau dikerjakan, seperti makan, minum, tidur, berjalan, dan lain sebagainya. Kedua yaitu berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Yang pertama sebab atau faktor. Sebab atau faktor di sini adalah sesuatu yang menjadikan hukum itu ada. Apakah hal itu diakui oleh syara atau tidak? Misalnya, memabukkan adalah yang menyebabkan keharaman khamar, safar yang menjadi sebab dibolehkannya berbuka saum di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu syarat. Syarat adalah sesuatu yang menyebabkan sahnya sesuatu tetapi bukan bagian dari sesuatu, seperti wudhu yang menjadi syarat sahnya sholat tapi wudhu bukan bagian dari sholat. Yang ketiga yaitu rukun. Sesuatu yang menyebabkan sahnya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu, misalnya takbiratul ihram. Yang keempat yaitu mani atau penghalang. Mani atau penghalang ini adalah sesuatu yang apabila ada menyebabkan hukum menjadi tidak ada atau menjadi batal karenanya.
Contohnya, adanya najis pada pakaian menjadi sebab tidak sahnya hukum sholat. Yang kelima yaitu sah atau sahih. Sah atau sahih adalah apa-apa yang terpenuhi rukun dan syaratnya menurut syarak. Misalnya, sholat yang dilakukan menurut rukun dan syaratnya menyebabkan salat itu sah. Yang keenam yaitu batil atau batal. Sebaliknya dari sahih menurut jumhur ulama. Adapun menurut ulama Al-Hanafiyah, batil adalah sesuatu yang terdapat cacat dalam akad pokok yang merupakan rukun dari sesuatu itu. Misalnya kesalahan dalam akad jual beli. Yang ketujuh yaitu fasid atau rusak. Fasid atau rusak di sini menurut jumhur ulama sama dengan batil, tetapi menurut ulama Al-Hanafiyah adalah sesuatu yang terdapat cacat dalam suatu kriteria akad atau dalam salah satu syaratnya, misalnya menjual barang dengan harga yang tidak diketahui. Yang ke-8 yaitu al-ada, yaitu mengerjakan suatu kewajiban pada waktu yang ditentukan menurut syarak, misalnya 9 yaitu al-adah atau mengulang, mengerjakan suatu kewajiban yang kedua kalinya pada waktunya. Misalnya mengerjakan sholat berjamaah di masjid setelah mengerjakannya di rumah, atau mengulang puasa kedua kalinya karena yang pertama tidak sah karena suatu sebab. 10 yaitu al-qadla. Al-qadla adalah mengerjakan suatu kewajiban setelah lewat waktunya, seperti mengerjakan sholat yang terlupa karena tidur atau yang lainnya, dalam kurung tidak sengaja. Misalnya mengerjakan sholat subuh sedang matahari sudah tinggi. Yang ke-11 yaitu azimah. Azimah adalah peraturan agama yang pokok, yaitu sebelum peraturan itu tidak ada peraturan lain yang mendahuluinya dan berlaku umum bagi seluruh mukallaf dalam semua keadaan dan waktu sejak dari semulanya, seperti kewajiban sholat 5 waktu dengan jumlah rakaat yang ditentukan secara sempurna. Dan yang terakhir yaitu rukhsah. Rukhsah adalah peraturan tambahan yang dijalankan berhubung ada hal-hal yang memberatkan atau masyakkah sebagai pengecualian dari peraturan-peraturan pokok. Contohnya, dalam keadaan terpaksa bangkai boleh dimakan asal tidak maksud menentang dan berlebih-lebihan, maka hal itu disebut rukhsah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.